Halo, Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD. Ya, banyak sekali pertanyaan di dalam otak saya ketika Pak Mahfud MD dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Pak Ganjar untuk 2024. Menjadi satu pertanyaan banyak sekali. Pertanyaan, mengapa harus Pak Mahfud MD? Ini yang membuat saya bingung. Apakah dicalonkan Pak Mahfud MD untuk mendampingi Pak Ganjar ada keterkaitan dengan pemilihan presiden sebelumnya? Yaitu kita ketahui, kita masih mengingat ketika Pak Mahfud MD sudah bersiap dengan menjahit bikin jas, atau saya lupa ya, udah bersiap untuk menghadap ke istana. Yang beliau dengar beliau akan menjadi wakil presiden, tiba-tiba detik-detik terakhir beliau digantikan. Apakah ada keterkaitan atau ada perjanjian bahwa Pak Mahfud MD akan dijadikan wakil presiden Republik Indonesia untuk berikutnya? Apakah? Saya tidak tahu, tapi menjadi pertanyaan bagi saya ketika Pak Mahfud ini dicalonkan oleh partai PDIP. Kedua, apakah dicalonkan Pak Mahfud MD menjadi wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar ada keterkaitan dengan bergabungnya Bapak Caimin dari PKB menjadi wakilnya Pak Anies? Kita tahu PKB, ya, dengan suara NU maupun suara ya NU, Ansor dan sebagaimana, itu sangat besar sekali. Apakah dengan dinaikannya Pak Mahfud MD menjadi wakil presiden untuk mendampingi Ganjar untuk memperebutkan suara dari NU, sehingga suara ke Caimin ini bisa diambil, bisa direbut, sehingga suara dari NU ini tidak semuanya ke Anies Baswedan? Apakah ada keterkaitannya tersebut untuk mengambil suara dari NU? Apakah itu yang menjadi pertimbangan sehingga Pak Mahfud dicalonkan menjadi wakil presiden? Atau yang ketiga, kita tahu tentang Pak Mahfud MD yang terakhir viral kita saksikan rame-rame, yaitu tentang perampasan RUU perampasan aset koruptor. Pak Jokowi menekankan agar DPR segera mensahkan tanda tangan RUU perampasan aset koruptor. Begitu juga kita melihat di televisi ketika Pak Mahfud MD harus berhadapan dengan namanya seorang Bambang Pacul yang dari partai PDIP. Di situ juga kita melihat, kita masih mengingat Bambang Pacul mengatakan, kita ini punya bos, begitu ditelepon, siap bu. Apakah ada keterkaitannya supaya RUU perampasan aset koruptor tidak dibicarakan lagi? Apakah ada keterkaitannya tersebut? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dan apakah dijamin ketika Pak Ganjar dengan Pak Mahfud yang sebagai wakil itu menduduki presiden dan wakil presiden di 2024, RUU perampasan aset koruptor yang saat ini belum disahkan dan sempat terjadi viral antara Pak Mahfud dengan Bambang Pacul yang dari PDIP, itu akan bisa diteruskan atau hanya menjadi sekedar angin lalu saja?
apakah setelah dicalonkan menjadi wakil presiden mendampingi Pak Ganjar yang dari PDIP dicalonkan oleh partai PDIP, apakah Pak Mahfud masih tetap frontal tentang RUU perampasan aset koruptor? Nah, kita lihat apakah Pak Mahfud tetap frontal, tetap kritis agar RUU perampasan aset koruptor itu betul-betul disahkan. Tinggal hanya waktu yang menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan mengapa Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar. Teman-teman, pemilihan presiden, kalau kita lihat begitu cantiknya strategi-strategi daripada elit-elit politik. Jangan sampai pemilihan presiden membuat kita yang tadinya pertemanan persaudaraan menjadi rusak. Karena beda pemilihan, kita saling menghina, kita saling menghujat, kita saling mencaci maki. Yang tadinya kita bisa duduk semeja ngopi bareng, makan bareng. Jangan sampai karena beda pilihan, sehingga tidak ada lagi acara kopi bareng, makan semeja bareng. Jangan sampai karena beda pilihan, kita saling baku hantam, saling ribut. Sementara calon-calon yang kita usung, elit-elit politik yang kita bicarakan, mereka masih duduk satu meja, menikmati kopi bareng, makan bareng, atau mereka masih bersenda gurau ketika saling menelpon satu lainnya. Yuk teman-teman, mari kita ciptakan Indonesia yang damai sejahtera, penuh kasih sayang, dan penuh toleransi. Jaga persatuan Indonesia. Jangan sampai persatuan antar sesama suku, agama, ras, dan adat, antar sesama organ, saling ribut, saling gontok-gontokan, yang akhirnya kita menciptakan kebencian di antara kita. Jangan sampai. Apapun pilihanmu, siapapun calon presidenmu, engkau tetap sahabatku, engkau tetap saudaraku. Salam Pancasila.